rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bathara minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum maw'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah Jumat ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan salat Jumat berjamaah, dan marilah kita tingkatkan pula kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan hidup di atas dasar petunjuk Al-Quran yang mengandung pelajaran, rahmat dan obat penyembuh dari segala penyakit yang ada di dalam dada. Berbicara tentang Al-Quran sebagai obat penyembuh tentu sangat berkaitan erat dengan suatu penyakit tertentu jika ditelaah beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang berbicara tentang penyakit dan pengobatannya dapat dijelaskan dalam beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, penyakit jasmani atau penyakit fisik. Penyakit jasmani merupakan penyakit yang menyerang pada organ tubuh manusia yang bersifat jasmaniyah, seperti penyakit kanker, jantung, ginjal, lambung, darah tinggi, kolesterol, asam urat, diabetes, dan segala penyakit yang dirasakan oleh manusia yang bersifat fisik atau jasmani, baik yang menyangkut pada organ dalam manusia maupun organ tubuh yang nampak dari luar, baik yang bisa dideteksi secara langsung maupun harus dengan alat teknologi medis. Penyakit yang bersifat jasmani ini jika dilacak di dalam beberapa hadis Nabi Muhammad SAW pada umumnya menggunakan istilah da'in yang berarti penyakit, sedangkan obat yang diperlukan untuk pengobatannya biasa menggunakan istilah dawaun, sebagaimana dalam sebuah hadis dari Zubair radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap penyakit ada obatnya, maka apabila obatnya tepat maka sembuhlah penyakit itu dengan izin Azza wa Jalla. Hadis riwayat Muslim. Terkait dengan beberapa penyakit tersebut, Al-Quran lebih banyak berbicara tentang langkah-langkah preventif atau pencegahan. Misalkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Atau agar kebugaran tubuh terjaga, maka mengkonsumsi madu adalah pilihan yang baik. Madu lebah adalah salah satu obat penyembuh berbagai macam penyakit yang hingga sekarang ini madu lebih sangat relevan untuk digunakan sebagai pengobatan yang sangat baik, seperti disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 69 yang maknanya, kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan
bagi orang-orang yang berpikir, yang memikirkan. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Kedua, penyakit rohani atau penyakit hati. Penyakit rohani atau penyakit hati merupakan penyakit yang menyerang pada hati manusia yang ada di dalam dada, seperti iri, dengki, ria, ujub, sombong, munafik, khawatir, resah, gelisah, was-was, bimbang, ragu, dan sebagainya. Penyakit rohani ini di dalam Al-Quran bisa disebut dengan istilah maridun, sedangkan jenis obat yang dipakai untuk menyembuhkannya bisa disebut syifaun, dan cara pengobatannya pun tentu sangat berbeda dengan penyakit jasmani. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 10 Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yaksibun. Yang artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Bagi seorang mukmin tentu sangat meyakini bahwa Al-Quran merupakan obat penawar penyakit rahmani yang manjur dan sangat relevan sepanjang zaman. Apalagi zaman modern sekarang ini yang umat manusia banyak mengalami gangguan psikologis sebagai akibat kekeringan rohani, keresahan jiwa, dan kegalauan hati, maka Al-Quran merupakan jawaban alternatif untuk mengatasinya. Seperti dijelaskan Allah di surat Yunus ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Pemahaman Al-Quran sebagai obat dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan merenungkan kandungan Al-Quran sebagai seraya mengambil pelajaran untuk menjadi petunjuk dan pedoman hidup, sehingga kita mampu memahami hakikat dan makna kehidupan ini. Dalam kondisi tertentu kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai lafaz doa dan zikir guna menyembuhkan penyakit rohani dan kejiwaan manusia, baik dilakukan oleh si pasien sendiri maupun melalui perantara orang lain yang profesional di bidangnya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah hubungan ketenangan rohani terhadap penyakit jasmani. Ketenangan hati manusia sangat erat hubungannya dengan kesehatan jasmani, karena semakin sehat rohani, manusia akan berdampak pada kesehatan jasmaninya. Dengan kata lain, penyakit rohani bisa menimbulkan berbagai macam penyakit jasmani, sebagai mana dalam sebuah hadis Nabi dari Nu'aim bin Yasir bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia ada mudghah. Jika itu sehat, maka sehat pula organ tubuhnya, dan jika ia sakit, maka sakit pula organ tubuhnya yang lain. Ingatlah hal itu adalah qalbu, yaitu hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa, wa salati wa salamu ala Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahul aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim, amarakum bis salati was salam ala nabiyyihil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.